Tonton sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Cause I don't give a Oke, fuck what guys. you say. Yeah, I'ma do shit my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Tentunya untuk kalian semuanya, harapannya sehat walafiat di kesempatan hari ini dan seterusnya. Ya guys, menyikapi tentang pemberitaan seputar dari keberadaan dan tentang buaya Rizka. Ya, ini benar-benar menyebalkan gitu. Beritanya sangat menyebalkan. Kenapa? Berita itu sudah beredar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, sebelum Pak Ambo mengetahui bahwasanya buaya Rizka sudah direlokasi kembali ke tempat lain. Bahkan Pak Ambo tidak tahu gitu. Nah, ini saya sempat melihat ini di salah satu channel. Nah, ini menyebalkan banget ini. Benar. Ini dia bikin judul akhirnya buaya Rizka dikembalikan ke Guntung. Waduh. Saya benar-benar membaca berita ini, membaca judulnya aja udah sebel gitu. Semua isinya juga saya udah tonton rencana Pemprov, ya kan, untuk mengembalikan hewan buaya Rizka ke habitatnya. Tapi bullshit semua itu. Gitu. Kenapa? Karena saya nggak percaya, kecuali kalau di channel Fitriani Rizka itu ada update-nya. Karena sampai dengan sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal 30 November 2023 belum ada update dari buaya Rizka, dari Pak Ambo ya, dari Fitriani Rizka channel belum ada. Makanya saya nggak bakalan percaya 100% gitu. Ini coba saya lihat ya, apa ya. Tuh, update terakhir itu 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Saya lebih percaya pemberitaan dari channelnya Fitriani Rizka sendiri. Tapi kalau dari channel-channel lain yang mengatakan bahwasanya sudah dikembalikan ataupun apa namanya gitu, nggak percaya saya. Akhirnya buaya Rizka dikembalikan ke Guntung. Aduh. Jadi pemberitaan ini seakan-akan cuman bikin PHP para penonton gitu. Ya, mohon maaf buat channel-channel yang mengupload bahwasanya Rizka sudah dikembalikan. Kami tidak percaya 100% dengan statement Anda atau upload dari Anda. Kami percaya update-nya itu dari Fitriani Rizka. Tentunya penonton juga akan kecewa. Dinyatakan dikembalikan, itu kan, akhirnya buaya Rizka dikembalikan ke Guntung, padahal nggak sama sekali. Orang Pak Ambo aja nggak tahu kok dipindahin ke tempat lain gitu. Makanya saya bilang hoax gitu, haok gitu. Pemberitaan yang beredar seperti itu. Nih, saya coba cari nih ya. Tuh, kelihatan kan judulnya? Nah. Akhirnya buaya Rizka dikembalikan. Belum ada informasi dari Fitriani Rizka. Kami 100% percaya kepada Fitriani Rizka. Karena saya juga konten kreator, juga saya senang dengan kontennya Pak Ambo. Saya subscriber Pak Ambo juga. Saya sayang sama buaya Rizka. Gitu. Tolonglah jangan membuat statement yang memelintir kenyataan bahwasanya buaya Rizka belum ada kembali ke habitatnya kok. Gitu.
Malahan saya berpikir begini, teman-teman. Apakah Pak Ambo tidak upload itu karena Pak Ambo diintimidasi oleh seseorang atau oleh pemerintah atau apalah namanya? Kita kan bisa berpikir seperti itu. Karena sampai saat ini Pak Ambo tidak update. Mungkin Pak Ambo dilarang untuk update terbaru. Dilarang untuk mengeluarkan berita-berita, atau bisa jadi begitu. Intimidasi. Ini zaman PKI jadinya kalau sampai orang diintimidasi suatu hal yang kebenaran kok. Kalau orang dilarang untuk mengupdate berita informasi yang berguna. Saya kadang bingung sama BKSDA. Dikatakan satwa itu dilindungi, tapi justru BKSDA sendiri sudah melakukan suatu penyiksaan secara langsung tidak langsung buaya Rizka. Ya, terhadap buaya Rizka. Bagaimana tidak menyiksa? Tata cara dari penangkapannya, tata cara dia memberi makan, ya mau syukur kagak ya udah, itu kan sama aja menyiksa. Tidak dipikirkan dahulu dampak apa yang akan didapatkan oleh Rizka, gitu loh. Kadang-kadang saya bingung gitu sama Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Dikatakan hewan itu dilindungi, dikatakan hewan ini sudah diambang kepunahan, bla 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 bla. Tapi hanya dilindungi sekedar hanya melepaskan di hutan tanpa diperhatikan makanannya, ataupun ya pokoknya mereka kan perlu makan. Sedangkan di hutan itu sendiri sumber makanannya udah jauh berkurang karena banyak manusia yang sudah banyak merusak hutan, mengeksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi. Pohon-pohon ditebangi, ya kan? Gitu. Otomatis dengan pohon ditebang itu kan ada namanya perputaran, gitu. Dari hewan-hewan ini kan bergantung dengan hutan. Dengan tidak adanya hutan, gundul, akhirnya satwa-satwa itu tidak bisa tinggal lagi dalam hutan karena memang hutannya udah rusak. Makanya kita bingung gitu. Kalau ada satwa yang udah langka, harusnya kan boleh dong dibudidayakan supaya berkembang. Dari jumlahnya tinggal sedikit bahkan udah mendekati punah, ya dia bisa bertambah lagi. Contoh kayak kucing akar atau macan akar atau kucing hutan, itu dilarang untuk dipelihara. Tapi sedangkan di alamnya itu tinggal sedikit, mereka dibiarkan begitu saja, tidak diberikan makanan. Kalau memang BKSDA mengerti, ya harusnya kasih dong makan mereka. Karena hutan itu sendiri sudah tidak menjamin kehidupan mereka. Makanya kayak banyak di Sumatera banyak harimau keluar dari hutan masuk perkampungan terus menyerang manusia. Siapa yang salah? Manusianya yang salah. Manusia yang serakah. Manusia sudah merusak habitat, sudah merusak ekosistem hutan. Jadi saya bingung gitu loh. Makanya harusnya kalau memang hewan itu perlu dilindungi, jangan hanya sekedar begitu orang nangkep terus dipelihara, terus justru yang melihara ditangkep, kan godoh gitu kan. Kalau dibilang dungu ya dungu begitu. Orang melihara, ya kan, dikembangbiakan, terus ditangkep. Sedangkan begitu dijarah atau diambil oleh BKSDA, begitu di karantina terus dimasukkan ke hutan, hewan ini tidak bisa beradaptasi. Sedangkan kalau memang dipaksakan mereka harus hidup di hutan, mereka semakin menyusut jumlahnya. Sudah diambang kepunahan, ya tidak ada yang melihara, tidak ada yang memerhatikan. Akhirnya habis, tinggal cerita. Mereka yang sayang sama binatang, mereka yang perhatian dengan binatang, dianggap musuh.
Mereka dianggap seperti maling, padahal mereka kan juga membudidayakan itu kan ada ketentuannya gitu loh. Ya kalau memang orang itu mungkin ini harus menggunakan izin, jangan dipersulit izinnya. Nah, sistemnya diperketat untuk masalah penjualan ataupun yang namanya sindikat penjualan hewan-hewan liar atau hewan-hewan yang dilindungi, ya itu diperketat, jangan sampai dijual bebas atau bisa sampai ke luar negeri gitu loh. Ya di pasar-pasar itu, pasar-pasar hewan itu harus dicek gitu. Tidak diperjualbelikan, boleh dipelihara tapi tidak boleh diperjualbelikan gitu. Dari sekian persen dari pembudidayaan itu ya dikembalikan ke hutan, tapi kan itu perlu waktu. Dia mendilema seperti si malakama gitu. Dimakan mati, nggak dimakan lapar gitu. Jadi dalam hutan itu hewan-hewan itu sudah bingung mau makan apa. Kera mau makan buah-buahannya udah nggak ada, buah-buahannya udah dijarah manusia semuanya, udah dijual ke pasar, ya kan. Macan mau makan daging, lah si kancil yang lain-lain sebagainya udah pada habis diburu, dimatikan, atau mereka benar-benar mati dengan sendirinya karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan perubahan alam. Mungkin karena penebangan liar, tetek bengek, sumber makanan mereka hilang, satu demi satu hilang. Akhirnya rantai makanan kehidupan alam itu, ekosistem itu jadi rusak. Jadi kita kembali ke buaya Rizka. Jadi banyak banget ini beredar berita-berita tentang dikembalikannya buaya Rizka. Saya 100% tidak percaya bahwasanya buaya Rizka telah dikembalikan. Kalaupun itu statement katanya akan dikembalikan, saya pun tidak percaya 100%. Hanya sekian persen saja saya percaya omongannya doang, tapi kenyataannya kan belum tentu gitu. Bisa jadi hewan ini nanti malah justru dieksploitasi, ya dijual, bisa jadi dijual entah ke kebun binatang, entah dijual oleh kolektor buaya, ataupun kulitnya atau apanya dijual, kita kan nggak tahu. Boleh dong kita berpikir yang seperti itu, karena apa yang tidak mungkin di dunia ini. Orang yang kita anggap baik aja belum tentu baik gitu loh. Orang yang di luar yang kita lihat itu orangnya ramah, beribadahnya rajin, tapi kenyataan banyak yang justru khianat. Di belakang berbeda. Di depan kita bagus tapi di belakang beda. Di depan kita bagus, di belakang ternyata menikam. Seperti itu. Kalau saya sih tidak percaya itu dengan pemberitaan dari media-media lain bahwasanya buaya Rizka sudah dikembalikan. Saya cenderung malah berpikir, apa mungkin Pak Ambo diintimidasi oleh orang atau oknum-oknum dari BKSDA? Bisa saja terjadi. Kenapa? Saya tanda tanya besar. Kenapa? Pak Ambo sudah beberapa hari ini tidak update di channel YouTube-nya. Apakah ada larangan Pak Ambo untuk update kondisi Rizka saat ini? Bisa saja terjadi. Saya sebagai penggemar atau subscriber juga dari Pak Ambo sangat kecewa dengan pemberitaan yang ada. Dan yang kemarin datang itu dari orang pemerintahan, katanya dari menteri atau dari apa, alah, nggak ada efek sampai sekarang. Harusnya kalau emang ini udah berjalan beberapa minggu loh, sedangkan buaya Rizka itu udah hampir sebulan di penangkaran. Jadi mana dong efeknya kalau memang bisa membebaskan buaya Rizka dari penangkaran buaya? Kembalikan buaya Rizka ke habitatnya. Minimal kalaupun bukan di Sungai Guntung, bisa di sungai lain yang mirip dengan habitatnya Rizka, yang di situ tidak banyak warga atau penduduk, rumah-rumah penduduk, pemukiman
dan lebih baik gitu. Tapi ikut sertakan Pak Ambo gitu loh. Katanya akan dijadikan destinasi wisata. Waduh, itu mah cuman PHP aja. PHP. Kita pengen bukti, bukan cuman omongan doang. Semua orang juga bisa ngomong. Kita perlu bukti, gitu loh. Mana penguasa yang benar-benar bijaksana? Buaya Rizka tidak menyerang, tapi justru diserang. Oleh siapa? Oknum-oknum BKSDA yang ada di Kalimantan. Siapa yang menyerang? Orang-orang yang benar-benar benci dengan Rizka atau Pak Ambo. Saya yakin ada seseorang yang memang berusaha menjadi provokator dalam rangka penangkapan Buaya Rizka. Harusnya kan kalau menangkap polisi itu, kalau menangkap maling kan pasti diidentifikasi dulu. Siapa nih? Seperti apa meraut mukanya? Seperti apa tingginya? Tingginya seberapa? Rambutnya modelnya bagaimana? Ada nggak tanda-tanda lain di mukanya, atau tompel, atau tai lalat, atau apa? Kan harus diidentifikasi dulu. Nggak main babi buta, tangkap aja gitu. Mau kamu sendiri umumnya ada orang maling, kamu yang ditangkap mau? Kan nggak mau semua itu difitnah gitu kan. Gitu. Sama juga kejadiannya dengan Buaya Rizka. Buat penonton atau penyayang Buaya Rizka, jangan terlalu mudah percaya dengan pemberitaan-pemberitaan. Kita lebih percaya dengan update video dari Pak Ambo, itu aja. Karena Pak Ambo yang tahu, yang lain nggak mungkin. Emang dia yang miara? Pak Ambo itu yang tahu. Cuman Pak Ambo belum aja kita dengar suaranya. Apakah Pak Ambo diintimidasi? Ini kayak zaman Orde Baru. Ada instansi mengintimidasi. Kalaupun tidak suka ya bijaksana lah BKSDA. Ngomong yang benar. Waktu ada dari televisi swasta waktu itu sempat tanya aja ke orang BKSDA, apakah Anda sudah minta izin ke Pak Ambo? Ternyata Pak Ambo kan enggak ada yang minta izin ke Pak Ambo. Tapi orang itu, ibu itu yang dari BKSDA bilang apa? Kami sudah minta izin dengan Pak Ambo. Ternyata Pak Ambo di berita itu kan tidak memberikan izin sepenuhnya. Pak Ambo itu gimana ya? Karena dia seorang diri, ya merasa dia orang kecil atau gimana, dia juga memahami ini ketentuan pemerintah. Dia nggak mau begitu ngelawan pemerintah. Ya emang kalau ngelawan pemerintah jangan menggunakan otot, percuma. Menggunakan ilmu atau media sosial atau secara sosial. Mudah-mudahan ya, saya berdoa mudah-mudahan orang yang jahat dengan Buaya Rizka, orang yang jahat dengan Pak Ambo, nanti bila mati masuk neraka. Nah di sana dikeroyok dengan buaya-buaya di neraka sana. Kayak komik dulu ya. Kalau ada orang lidahnya ngomong yang nggak bener, lidahnya digergaji gitu, dipotong. Kalau dia suka mencuri, tangannya dipotong, tok, di neraka. Kalau dia suka berbuat yang nggak baik, dipecut atau disetrika atau apa gitu. Oke, gitu aja. Saya benar-benar kecewa dengan pemberitaan-pemberitaan yang beredar. Mereka berasumsi sendiri, membuat cerita sendiri. Saya mau percaya bila Pak Ambo sendiri yang mengatakan bahwasanya sudah dikembalikan. Itu pun di channel Pak Ambo, di channelnya Fitriani Rizka. Di lain channel itu nggak ada yang kami percaya. 100% kami tidak percaya. Oke, demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembalikan Rizka ke habitatnya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to.